Jujur saja, perselingkuhan tidak pernah terjadi begitu saja. Ia menumpuk seperti kebocoran kecil di atap. Anda tidak menyadarinya sampai seluruh langit-langit runtuh. Tapi inilah yang biasanya tidak mereka katakan. Seorang wanita yang berselingkuh selalu meninggalkan jejak. Jejak itu tidak diam-diam, tidak halus, dan tentu saja tidak pernah terjadi tanpa retakan di fondasinya. Masalahnya, kebanyakan pria mengabaikan retakan ini. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa wanita itu sibuk, lelah, atau butuh ruang. Tapi di balik semua alasan ini, ada pria yang merasa ada yang salah. Ia hanya belum menemukan kekuatan untuk mengatakannya dengan lantang. Jika Anda pernah merasakan pukulan di perut, perasaan tumpul, dan tidak nyaman bahwa semuanya entah bagaimana salah, maka video ini pasti cocok untuk Anda. Karena ketika seorang wanita berselingkuh, ia selalu meninggalkan jejak. Dan hari ini kita akan membahasnya. Mari kita mulai. Tanda nomor 1, perhatiannya memudar. Meskipun ia berpura-pura semuanya seperti sebelumnya. Anda tidak perlu gelar psikologi untuk mendeteksi ini. Suasananya berubah. Suatu hari dia hangat, terlibat, tertarik. Dan hari berikutnya, rasanya seperti kau sedang berbicara dengan orang asing yang tinggal di tubuhnya. Dia berhenti bertanya bagaimana harimu. Tidak lagi menertawakan ceritamu. Sial, dia lupa hal-hal yang dulunya ia ingat secara otomatis. Dan ketika kau mencoba berbicara, dia menjawab, kau terlalu banyak berpikir, aku hanya lelah. Kau jadi terlalu insecure. Tapi kenyataannya kawan, wanita tidak hanya menjauhkan diri, mereka pergi ketika energi emosional mereka mengalir ke tempat lain. Entah itu pria lain, fantasi, atau sekadar kebutuhan untuk melarikan diri. Fokusnya bukan lagi padamu. Ini adalah retakan pertama yang sesungguhnya. Tapi lebih banyak lagi yang menyusul. Tanda kedua, dia mulai menyembunyikan hal-hal kecil. Perselingkuhan tidak dimulai di ranjang, melainkan dimulai dalam diam. Dulu dia membicarakan rekan kerjanya, tapi sekarang dia mengalami hari yang berat. Tapi entah kenapa dia diam saja. Ponselnya dulu tergeletak telungkup, sekarang telungkup atau di tangannya, seperti rahasia negara. Dia mengunggah tentangmu di media sosial, menyebutmu, bangga padamu, dan sekarang rasanya dia bebas lagi. Dan jika kau bertanya, kau langsung menjadi cemburu, suka mengontrol, dan beracun. Tapi kenyataannya, dia hanya membagi hidupnya menjadi dua. Perempuan yang selingkuh menjadi pesulap. Dengan satu tangan dia mengalihkan perhatian, dengan tangan lainnya dia menipu. Dan jika kau mulai meragukan realitasmu sendiri, itu karena dia sudah menguasai teknik gaslighting emosional. Tapi jauh di lubuk hatinya, kau tahu, kau selalu tahu. Tanda ketiga, keintiman menghilang atau berubah drastis. Salah satu sinyal paling jelas adalah apa yang terjadi di kamar tidur atau tidak lagi terjadi. Dia mungkin tiba-tiba menjadi dingin, acuh tak acuh, menjauh, seolah-olah menyentuhmu membutuhkan usaha. Atau sebaliknya, tiba-tiba menjadi terlalu aktif. Gerakan baru, energi yang berbeda, gairah yang sebelumnya tidak ada. Inilah jebakannya. Keduanya adalah tanda. Ketika seorang perempuan selingkuh, dia tidak hanya mengorbankan tubuhnya, tetapi juga energi intimnya. Entah dia benar-benar kehilangannya, atau itu hanya sebuah pertunjukan. Seks menjadi kewajiban, pertunjukan, atau cara untuk menenangkan hati nuraninya. Tapi itu hampir tak pernah nyata. Dan kau merasakannya bukan saat itu, melainkan setelahnya, dalam kekosongan itu, seolah dia sudah pergi, dan kau mencium seseorang melalui dinding kaca. Ini bukan cinta, ini sisa-sisa pengkhianatan. Tanda keempat, dia mulai bertengkar tanpa alasan. Pernahkah kau menyadari bagaimana konflik aneh tiba-tiba muncul? Kau tak menjawab pesan teks dalam perjalanan pulang. Kini dia bersikap seolah kau telah mengkhianati negara. Kau meninggalkan piring di wastafel, dan tiba-tiba kau acuh tak acuh, dingin, dan dia merasa tak terlihat. Saudaraku, ini bukan soal piring. Pergeseran emosi ini adalah salah satu tanda utama konflik internal. Dia marah, tapi bukan padamu. Itu semua karena rasa bersalah yang coba ia redakan. Seorang perempuan yang berselingkuh seringkali memancing pertengkaran untuk menciptakan jarak. Mengapa? Karena rasa bersalah itu tak tertahankan. Sulit baginya untuk menjadi penjahat dalam kisahnya sendiri,
Jadi dia membalik naskah, menjadikanmu orang jahat. Itu taktik primitif yang membenarkan diri sendiri. Jika Anda bersikap dingin atau menjauh, dia merasa dibenarkan untuk mencari hal lain. Itu bukan lagi perselingkuhan. Itu seharusnya cara untuk bertahan. Itu bukan pengkhianatan. Itu, dalam pikirannya, jalan menuju kemandirian. Dan tiba-tiba, Anda menjadi alasan dia dipaksa untuk pergi. Itu adalah gaslighting yang disamarkan sebagai kepercayaan diri. Tapi jangan tertipu. Jangan berdebat dengan seseorang yang sudah siap untuk pergi. Lihatlah, dan pilih kedamaian daripada kekacauan. Tanda nomor 5. Anda bukan lagi masa depannya. Ini adalah momen yang paling menyakitkan karena terasa sunyi, halus, menyelinap seperti kabut. Baru kemarin, dia membicarakan tentang liburan bersama. Hari ini hanya, aku ingin bepergian suatu hari nanti. Dulunya, ketika kita tinggal bersama, dan sekarang menjadi aku sedang berpikir untuk pindah. Dia berbicara tentang pertumbuhan, tetapi tidak lagi menambahkan bersama. Dia butuh ruang, tetapi dia tidak mengundang Anda ke dalam proses penyembuhannya. Dia melukis masa depan, tapi namamu tak lagi ada di kredit. Dan lagi, jika kau menyinggung topik itu, dia menjawab, kau membuat segalanya lebih rumit lagi. Aku perlu memikirkan ini. Kenapa kau? Apa kau jadi sebegitu tegangnya? Namun, di balik kata-kata ini tersimpan kebenaran yang kebanyakan pria lewatkan. Dia sudah bersiap untuk pergi. Dia pergi dulu secara emosional, lalu fisik. Itulah mengapa kau merasa seperti hantu dalam hubunganmu sendiri. Itulah mengapa tatapannya menembusmu. Itulah mengapa cintanya menggantung di udara, seperti kalimat yang belum selesai. Dalam benaknya, dia sudah pergi, dan kau hanya berusaha mengejar sinyal itu. Tapi jangan mengemis, jangan menawar, karena jika dia harus kehilangan